Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan hai para mahasiswa, para rekan pendidik, dan para pemerhati bahasa dimanapun berada. Kembali lagi nih saya John Nasir, senang bisa menjumpai teman-teman semua pada serial video kali ini. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu kajian dalam sosiolinguistik yang saya rasa cukup fundamental, yaitu faktor sosial dalam bahasa. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi. Ia merupakan cerminan masyarakat, identitas, bahkan keikutsertaan. Jadi sebagai cerminan masyarakat juga cermin dari struktur sosial masyarakat. Melalui bahasa seseorang individu bisa menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan bisa menegosiasikan posisi sosial mereka dalam kehidupan sosial. Kita bisa mengetahui identitas seseorang melalui bahasa yang mereka gunakan, usianya, status sosialnya, tingkat pendidikannya, bahkan pekerjaannya. Inilah yang akan kita kaji dalam sosiolinguistik, yaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat. Mari kita mari kita lihat, atau kita akan melihat bagaimana usia, gender, pendidikan, status sosial, dan pekerjaan itu dapat mengaruhi ragam bahasa yang digunakan oleh setiap individu, oleh manusia dalam berkomunikasi kehidupan sehari-hari. Kita akan lihat poin per poin, teman-teman. Kita lihat poin pertama, bahasa sebagai cermin masyarakat. Bahasa itu selalu hidup bersama masyarakat. Ketika masyarakat berubah, maka bahasa pun ikut berubah. Karena itu, bahasa remaja hari ini bisa saja berbeda dari bahasa 20 tahun yang lalu, atau bahkan bisa jadi berbeda pada 20 tahun yang akan datang. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang dosen berbicara itu berbeda dengan pedagang. Gaya komunikasi pejabat berbeda dari gaya komunikasi remaja. Guru, jurnalis, dokter, politisi pun menggunakan ragam bahasa yang khas. Jadi itu kita bisa melihat variasi atau beragam bahasa yang digunakan oleh setiap individu, oleh setiap kelompok, oleh setiap orang. Semua ini terjadi karena satu, yaitu faktor sosial memengaruhi pilihan kata, intonasi, dan hingga gaya berbicara. Itu poin pertama. Poin selanjutnya, faktor sosial dalam bahasa. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu faktor sosial memengaruhi bahasa. Kita akan lihat dari usia, ya, bagaimana usia itu memengaruhi faktor penggunaan bahasa. Jadi ini usia merupakan faktor yang sangat kuat. Setiap kelompok umur itu punya ciri bahasa yang berbeda. Kita bisa mengidentifikasi dari kelompok usia berdasarkan pilihan bahasa yang mereka gunakan. Kita lihat pertama, anak-anak. Bagaimana bahasa yang mereka gunakan, ragam bahasa yang digunakan oleh anak itu biasanya cenderung lebih sederhana, bahasa yang digunakan lebih konkret dan banyak meniru orang dewasa. Contoh misalnya, aku mau itu, aku mau ini, main lagi ya, dan seterusnya. Kelompok remaja biasanya itu bahasa yang dia gunakan atau ragam bahasa yang digunakan sudah mulai identik dengan bahasa gaul, slang, dan istilah-istilah media sosial. Dan bahasa yang digunakan itu sangat dinamis dan cepat sekali berubah. Contoh misalnya, baper banget sih, healing dulu yuk, halo besti, dan seterusnya. Itu ya bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh remaja. Bagaimana dengan orang dewasa? Bahasa yang digunakan oleh orang dewasa itu sudah mulai lebih fleksibel. Dia sudah bisa menyesuaikan ragam bahasa sesuai konteks. Misalnya menggunakan bahasa formal di kantor, santai di rumah, dan seterusnya. Bagaimana dengan bahasa yang digunakan oleh kelompok lansia? Biasanya itu mereka cenderung mempertahankan bahasa lama dan sering menganggap bahasa muda itu sebagai nampaknya kurang sopan, ya. Itu sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi usia itu membentuk generasi linguistik. Dari gaya berbicara seseorang biasanya kita dapat atau kadang kita dapat menebak kelompok umur mereka. Itu kita lihat dari segi usia, ya teman-teman. Selanjutnya, gender. Bagaimana gender memengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh seseorang. Laki-laki dan perempuan itu memang sering menunjukkan gaya bahasa yang berbeda dalam banyak budaya. Contoh yang ditemukan oleh Deborah Temen 1990 menyebutkan bahwa perempuan atau reporter itu membangun kedekatan, lebih cenderung membangun kedekatan dengan lawan bicaranya. Laki-laki atau reporter itu memberikan informasi atau menunjukkan otoritas. Itu
yang dikemukakan oleh Deborah tahun 1990. Kita bisa temukan karya-karyanya di yang bisa mudah kita dapatkan di internet ya teman-teman. Oke, kita lihat dari segi beberapa perbedaan utama pilihan kata yang digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Perempuan itu cenderung lebih sopan dan ekspresif. Misalnya, maaf, boleh saya bantu sedikit? Laki-laki itu cenderung lebih langsung. Misalnya, biar saya bantu deh. Intonasi, bagaimana intonasi yang digunakan perempuan dan laki-laki? Biasanya kalau perempuan itu sering memakai intonasi naik, ramah, atau ragu. Laki-laki cenderung datar dan tegas. Bagaimana topik pembicaraannya? Topik yang dibicarakan itu perempuan itu cenderung membahas tentang hubungan, perasaan, keluarga dan seterusnya. Laki-laki itu biasanya lebih membahas kayak misalnya hobi, pekerjaan, politik, aktivitas dan seterusnya. Namun yang perlu dicatat bahwa perbedaan ini bukan biologis, melainkan hasil konstruksi sosial. Jadi hasil konstruksi sosial yang membuat perbedaan ini. Ya. Jadi ini yang telah dikemukakan oleh para pakar-pakar linguis yang telah berlalu. Tapi bagi para peneliti atau pemerhati bahasa ini bisa saja menjadi dapat mengundang kita untuk meneliti lebih lanjut apakah benar terdapat perbedaan signifikan gaya bahasa yang digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Itu bisa kita teliti lebih lanjut lagi ya. Itu ya, poin selanjutnya pendidikan. Bagaimana tingkat pendidikan ini memengaruhi gaya berbicara seseorang. Tingkat pendidikan ini memengaruhi pilihan kata, struktur kalimat, dan ragam bahasa yang digunakan. Kita lihat misalnya penutur yang berpendidikan tinggi misalnya. Bahasa lebih teratur, logis, dan baku. Menggunakan istilah akademik dan istilah-istilah ilmiah misalnya ya. Misalnya kayak contoh kalimat-kalimat seperti ini ya, kebijakan tersebut memiliki implikasi terhadap kesejahteraan sosial. Jadi itu istilah-istilah yang biasanya digunakan oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Bagaimana mereka yang penutur berpendidikan rendah? Biasanya bahasa yang mereka gunakan itu lebih sederhana, lugas, dan dipengaruhi oleh dialek lokal. Contoh yang penting dia aja deh. Oke, itu ya. Pendidikan itu dapat memengaruhi kesadaran terhadap variasi ragam bahasa yang digunakan atau yang dipilih oleh setiap individu, terutama dalam situasi formal. Jadi ini kita hanya contoh-contoh yang diberikan hanya penggalan-penggalan saja, hanya contoh-contoh yang kita berikan hanya sebagian kecil saja untuk memperkaya contoh-contoh untuk memudahkan kita memahami bagaimana faktor sosial, faktor itu mempengaruhi gaya berbicara seorang pada bahasa digunakan. Bisa teman-teman buka di link di bawah ini, itu di sana saya jelaskan lebih detail lagi ya, diperkaya juga contoh-contoh ilustrasi untuk memudahkan kita memahaminya. Oke, selanjutnya teman, status sosial. Bahasa juga itu mencerminkan posisi seseorang dalam masyarakat dengan melihat status sosial. Misalnya kita kalau kelompok sosial atas misalnya, itu cenderung menggunakan bahasa formal, sopan, penuh istilah administratif. Contohnya, kami mengoptimalkan potensi daerah melalui kebijakan strategis. Kalimat-kalimat seperti itu yang biasanya sering digunakan. Kelas menengah, bagaimana bahasa yang digunakan itu lebih fleksibel dan dapat mengubah ragam bahasa sesuai dengan situasi. Kelas bawah itu lebih sering menggunakan bahasa non formal, dialek lokal, dan kalimat langsung. Jadi bahasa itu dapat menjadi simbol gengsi. Itu sebabnya sering kita menemukan banyak kasus atau banyak orang meniru gaya bicara pejabat atau figur publik demi terlihat berwibawa. Jadi kadang juga itu seseorang itu bertopeng dari gaya bahasa yang mereka gunakan. Oke, poin selanjutnya teman-teman, kita akan bahas pengaruh pekerjaan terhadap ragam bahasa. Jadi ternyata pekerjaan juga itu mempengaruhi dari ragam bahasa yang kita gunakan, baik dari segi pilihan kata, intonasi, dan gaya berbicara. Misalnya medis.
istilah-istilah seperti diagnosis, terapi, patologi itu istilah-istilah yang mungkin lebih sering digunakan oleh mereka yang berlatar belakang medis, latar belakang kedokteran, berlatar belakang kesehatan masyarakat dan seterusnya. Bagaimana dengan misalnya istilah-istilah seperti terdakwa, putusan, revisi undang-undang, jurisprudensi dan seterusnya, itu lebih sering digunakan oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, yang berlatar belakang pendidikan hukum atau bekerja di bidang hukum. Demikian juga teknologi seperti kata server, update, bug, VPS dan seterusnya. Pendidikan ada istilah-istilah seperti asesmen, kurikulum, pembelajaran diferensiasi, andragogi, pedagogi dan seterusnya. Itu mempengaruhi gaya berbicara dari berdasarkan pekerjaan yang dimiliki oleh seorang individu. Jadi saya misalnya sebagai berlatar belakang pendidikannya, mungkin saya lebih familiar dengan istilah-istilah andragogi, pedagogi, pembelajaran diferensiasi, tim verse dan seterusnya. Karena saya berlatar belakang pendidikan dan istilah-istilah yang kayak seperti diagnosa, terapi, patologi, terdakwa, keputusan, ya itu asing bagi saya karena memang jarang saya menggunakan istilah-istilah itu. Hanya saya itu sehingga bisa dikatakan bahwa pekerjaan itu dapat juga mempengaruhi gaya berbicara seseorang. Jadi bisa juga kita lihat pedagang pasti berbeda gaya berbicaranya dengan pelaut atau nelayan dan seterusnya. Pokoknya intinya pekerjaan itu dapat mempengaruhi gaya berbicara setiap individu. Jadi selain kosakata, pekerjaan mempengaruhi gaya berbicara. Jadi misalnya guru, intonasi jelas dan terstruktur, jurnalis, kalimat efektif dan padat informasi, dan pedagang bahasa biasanya persuasif untuk menarik perhatian. Jadi ragam profesi membentuk komunikasi internal lebih efisien. Ya. Oke ya, kita lanjut teman. Mengapa bahasa pejabat berbeda dengan bahasa remaja? Ini kita lihat lebih jauh lagi ya. Setidaknya ada 4 yang menjadi alasan utama. Yang pertama adalah tujuan komunikasi berbeda. Jadi tujuan komunikasi berbeda ya, makanya berbeda memang gaya berbicaranya. Biasanya pejabat itu cenderung lebih formal dan menjaga wibawa. Remaja lebih santai, kreatif dan ekspresif. Perbedaan pendidikan status sosial. Pejabat terbiasa dengan bahasa administratif. Remaja lebih cenderung mengikuti tren budaya populer. Perbedaan identitas. Pejabat ingin menunjukkan otoritas dan remaja ingin menunjukkan solidaritas kelompok. Pengaruh media dan teknologi. Bahasa remaja cepat berubah mengikuti algoritma media sosial. Jadi jangan heran bisa saja bahasa yang sekarang lagi tren, lagi viral, ya bisa saja mungkin minggu depan lagi sudah tenggelam lagi. Jadi memang bahasa itu dinamis, cepat sekali berubah. Jadi bahasa juga itu mengalami selalu perubahan dan perkembangan. Teman-teman, sebagai penutup kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa itu tidak berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh faktor sosial seperti usia, gender, pendidikan, dan status sosial serta pekerjaan. Semua ragam bahasa memiliki fungsi sosial masing-masing. Tidak ada yang lebih atau lebih rendah. Jadi antara bahasa formal, bahasa non formal, semi formal, dan bahasa santai tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Semuanya tergantung konteks, kapan bahasa itu digunakan, kepada siapa bahasa itu digunakan, dan dalam situasi apa kita berbicara. Jadi yang tepat adalah kapan kita menggunakan bahasa itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang paling benar adalah ragam formal. Jadi coba gunakan ragam formal misalnya ketika berbelanja di pasar, ketika nongkrong di kafe. Mungkin kamu akan dianggap aneh. Tapi ketika kita menggunakan bahasa non formal misalnya itu lebih cocok. Jadi istinya penggunaan ragam bahasa yang tepat itu juga butuh keterampilan khusus yang perlu dipelajari secara khusus, karena tidak semua orang pandai menempatkan posisi bahasa yang mereka miliki. Tidak semua orang pandai memilih kata yang sesuai dengan konteksnya. Jadi butuh juga latihan, butuh juga pembelajaran khusus
untuk melatih bagaimana kita bisa kata-kata yang kita keluarkan, ujaran yang kita keluarkan dari mulut kita itu sesuai dengan konteksnya. Oke, teman-teman, dengan memahami hal ini kita dapat melihat bahasa sebagai bagian dari dinamika masyarakat, selalu berubah, hidup, mencerminkan identitas sosial. Sebagai referensi teman-teman boleh melihat karyanya Khair dan Agustina 2010, ada juga Wardau 2010, dan ada Tannen 1990, Krida Laksana 2008, dan yang terakhir ada juga karya-karya saya yang membahas seputar sosiolingvistik ini yang diterbitkan baru-baru ini 2025. Dan juga ada karya saya juga yang membahas tentang sosiolingvistik, bisa temukan di ResearchGate saya, ketik saja Aco Nasir di Google Scholar atau di ResearchGate. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini, dan sampai jumpa pada serial video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.